Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Jitsi ataupun video conference yang terintegrasi di SCE. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu mengaktifkan dulu mode ubah. Pada halaman mata kuliah Bapak Ibu, lihat di side sebelah kanan itu ada menu administrasi. Kita scroll ke bawah, ada menu administrasi. Kemudian klik di hidupkan mode ubah. Oke. Cirinya adalah ada pop-up seperti ini tampilannya, kemudian ada menu ubah muncul di setiap bagian. Kemudian Bapak Ibu masuk ke halaman mata kuliah yang akan ditambahkan aplikasi Jitsi untuk video conference. Misalnya di sini di pertemuan 2, dan perlu Bapak Ibu perhatikan, jika statusnya tersembunyi dari mahasiswa, maka langkah yang harus dilakukan untuk menampilkan bagian pertemuan 2 ini yaitu dengan mengubah settingan, klik di menu ubah, kemudian tampilkan topik. Setelah itu, Bapak Ibu masuk ke menu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik ditambahkan aktivitas atau sumber daya, kemudian cari Jitsi namanya. Klik di sini ya, diklik, kemudian klik juga di tombol tambahkan. Oke, setelah diklik di tombol tambahkan akan membawa ke halaman setting Jitsi. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah menulis session name-nya. Ya, session name-nya misalnya video conference ya. Kemudian perhatikan Bapak Ibu. Yang kedua di deskripsi ini opsional, bisa ditambahkan bisa tidak. Misalnya kita tambahkan informasi. Kita mulai Vicon pada jam 9. Kemudian kalau ingin ditampilkan di halaman depan, klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Selebihnya settingan-settingan di bawah ini kita abaikan saja. Kemudian kita klik tombol simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada video conference. Tampilan video conference ini akan sama di sisi Bapak Ibu sama mahasiswa. Jadi nanti pada jam 9 kurang misalnya, Bapak Ibu klik video conference di halaman video conference. Setelah kita klik tadi linknya, ada button akses. Untuk mulai masuk ke dalam sesi video conference, kita klik button akses ini. Klik button akses. Perhatikan Bapak Ibu. Di awal ini kita akan masuk ke halaman login untuk join ke meeting. Perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya Bapak Ibu baru menggunakan Jitsi, maka nanti dari sebelah kiri ini akan ada notif yang meminta izin mikrofon Bapak Ibu supaya bisa diakses oleh aplikasi SCE. Ya, seperti itu. Kalau misalnya sudah pernah diizinkan, nanti bisa kita lihat di pojok kanan atas itu ada video, gambar video seperti ini. Ya. Jadi di sini ada mikrofon allow, continue allowing SCE untuk mengakses your microphone. Oke. Nah, karena ini statusnya sudah diizinkan, maka perhatikan tidak perlu setting lagi. Kemudian untuk masuk ke halaman Jitsi-nya, ya, ke halaman video conference, klik join meeting. Ya, klik join meeting. Perlu Bapak Ibu perhatikan nanti nama ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan akun kita, username kita. Bapak Ibu bisa mengubahnya, misalnya bisa seperti ini, diubah, kemudian klik join meeting. Oke, Bapak Ibu perhatikan, kita sudah masuk ke dalam sesi meeting kali ini. Bisa diperhatikan ini adalah kita ya, user kita.
Kemudian ini juga ada koneksi kita bagus ya. Kemudian berikutnya adalah kita mau mulai berbicara, yaitu dengan mengaktifkan mikrofon. Untuk mengaktifkan mikrofon, klik pada icon mikrofon untuk mute ataupun unmute. Nah, kalau tidak ada cek berarti kita sudah bisa berbicara seperti ini. Nanti ada tandanya ya ketika kita berbicara. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan stop dan start kamera di sini. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya ingin sharing dengan PowerPoint ataupun bahan materi kuliah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu share. Ya, share ini tombolnya seperti ini, share your screen. Jadi Bapak Ibu klik di sini, kemudian pilih tab. Ya, ini ada 3 pilihan. Kalau yang tampil di sini, yang pertama adalah share your entire screen. Ya. Kemudian yang kedua adalah application window. Yang ketiga Chrome tab. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin share hanya PowerPoint saja gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti di sini jika mau sharing misalnya seperti ini ya. Kita mau klik di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti ada update ya, ada update mau PowerPoint yang slideshow atau yang PowerPoint bukan slideshow di sini. Misalnya di sini klik share. Nah, ini pada saat posisi kita sedang sharing. Di sini kita bisa menggunakan, kalau PowerPoint kan bisa menggunakan fasilitas yang ada ya. Dan ini adalah button untuk sharing dari Jitsi. Kalau misalnya kita sudah selesai, di sini juga bisa kita menggunakan laser seperti ini. Kalau di PowerPoint juga sama, tampilannya ini PowerPoint biasa. Oke, setelah selesai kita bisa stop sharing kembali dan tekan tombol escape atau control tab untuk kembali ke halaman Jitsi seperti ini. Ya Bapak Ibu, jadi untuk berpindah dari satu tab ke tab yang lain biasanya kita dengan menggunakan kombinasi tombol di keyboard yaitu Alt tab. Oke. Nah, ini kita sudah berada di halaman video conference-nya lagi. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya untuk melihat chat itu ada di sini di bagian chat. Ini di bagian chat di sini. Ini chat. Kemudian misalnya ya. Oke. Oke, kita nanti outputnya bisa seperti ini. Kemudian berikutnya ini untuk menampilkan versi banyak ya Bapak Ibu, toggle. Jadi kalau misalnya pesertanya banyak, jadi toggle view-nya bisa tambah di sini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jika ingin record ya, nge-record, maka langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu klik pada tanda 3 ini, titik 3, atau kalau di arahkan ke sini akan muncul informasi more action. Kemudian pilih start recording. Nah, perhatikan Bapak Ibu, untuk Jitsi recording hanya bisa dilakukan di Dropbox. Dropbox itu adalah sebuah layanan share storage ya, seperti Google Drive ya, seperti Office 365 gitu kan. Ada OneDrive di situ. Nah, di sini Jitsi punya keterbatasan, jadi recordingnya tidak bisa langsung ke komputer kita, harus ke Dropbox. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memiliki akun Dropbox. Jadi kita bisa sign in seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa sign dengan menggunakan akun Google untuk registrasi. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa sign in dengan menggunakan akun Google. Oke, Bapak Ibu bisa pilih misalnya salah satu dari akun Google-nya ya, kemudian
kita akan lihat ya, di sini Bapak Ibu perhatikan bahwa Jitsi meminta akses kepada folder dan aplikasi ya dari Dropbox ini. Oke, kemudian kita izinkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini kita sudah login. Kemudian ini adalah space yang tersedia. Perhatikan Bapak Ibu, untuk akun Dropbox ini secara standar ketika Bapak Ibu mulai mengakses Dropbox atau register ke Dropbox itu akan mendapatkan storage sebesar 2 GB. Ya, cukup untuk recording ya. Nanti di-download ke lokal kalau misalnya penuh. Baik Bapak Ibu, setelah akun dari SCE ya, Jitsi ini terkoneksi dengan Dropbox, langkah berikutnya adalah start recording. Oke, nah ini nanti biasanya akan muncul ya, recording. Recording is on. Kemudian akan ada suara recording is on. Ini statusnya sedang di-record seperti ini. Oke, statusnya sedang di-record. Kalau misalnya sudah selesai presentasinya, ya Bapak Ibu, ada kalanya recordingnya itu suka mati di tengah jalan. Bapak Ibu harus melakukan recording ulang lagi seperti tadi. Ya, jadi recording stop gitu kan. Lakukan lagi record berikutnya. Oke, untuk stop recording, Bapak Ibu masuk lagi ke tanda yang 3 tadi, more action ini, kemudian stop recording. Oke, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada notifikasi bahwa apakah kita akan stop recording. Kalau misalnya iya, kita Recording has stopped. Kita akan stop gitu kan. Nah, demikian Bapak Ibu untuk recording ya di Jitsi. Oke, berikutnya Bapak Ibu, perhatikan ini adalah panel ya untuk kita navigasi. Dan tadi kita sudah melakukan recording, maka kita coba akses ke dropbox.com ya. Di dropbox.com ini, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada recording kita ya. Ini ada recording kita dari Jitsi ya, ini yang tadi yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita coba lihat, ini ada namanya ya, nama di Jitsi recording, kemudian akan ada suara recording is on. Ini statusnya sedang di-record seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu hasil recording kita ya untuk Jitsi. Baik, selanjutnya kalau misalnya kita sudah selesai dalam melakukan video conference ini, jadi kita bisa leave saja langsung dengan menekan tombol telepon ini warna merah ya. Kita leave seperti ini. Oke, kemudian perhatikan ini masuk ke sini, biasanya ada tampil iklan seperti itu, kita abaikan. Kita ke sebelah kanan biasanya cari tombol atau yang X ya, ada X, kita klik di sini, kemudian nanti akan secara otomatis itu dikembalikan ke halaman awal ya, halaman awal di tadi di video conference ini. Demikian Bapak Ibu terkait dengan tata cara bagaimana kita menggunakan aplikasi video conference. Semoga bisa bermanfaat dalam perkuliahan sebagai alternatif dari Zoom ataupun Google Meet ataupun Team ataupun yang lainnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.